Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya Besti. Amin ya robbal alamin. Sehat sekali lagi dan sering kali saya sampaikan, sehat itu nggak cuman secara fisik loh. Kalau kamu sehat tuh paketnya harus pikiran kamu sehat, fisik kamu sehat, dan kamu juga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah, itu merupakan satu paket kesatuan. Gak bisa tuh kamu cuma makanan sehat, kamu olahraga, tapi kamu tidak berpikir pikiran yang positif. Nah, setiap orang pasti mengalami tekanan. Tekanan yang ada disebut dengan stres. Stres yang ada itu mampu dikelola atau tidak. Karena beberapa orang kalau terlalu banyak tekanan atau tuntutan yang datang mengakibatkan overload. Nah, overload ini dari kecil seperti apa penanganannya? Apakah kalau ada tuntutan, kalau ada tekanan bisa disampaikan? Apakah tertutup? Apakah ada solusi secara profesional? Nah, ini menjadi perhatian buat kita sendiri ya. Jadi teman-teman, kalau kamu pada endingnya tidak kuat untuk menghadapi persoalan atau tantangan dalam hidup, kamu jangan untuk diem saja. Karena bukan berarti kamu tuh terlihat hebat. Justru kamu terlihat hebat saat kamu berani menyatakan perasaanmu dan kamu berhak untuk bahagia. Apakah menceritakan itu akan menyakiti kamu? Tidak, justru kamu menahan akan menyakiti kamu. Kamu harus menceritakan apa yang kamu rasakan kepada orang yang tepat secara profesional. Nah, untuk bisa mendapatkan secara profesional itu seperti apa? Langsung aja kamu ke Poppy Psikolog di sana. Kamu bisa diskusi dengan adminnya untuk memilih psikolog-psikolog dan kamu bisa konsultasi dengan psikolog klinis kami. Oke? Jangan diam saja. Nah, kita balik lagi ke konten hari ini, kita membahas bicara mengenai Marshanda. Kita mendengar berita Marshanda kemarin hilang dan semua orang satu Indonesia bahkan prihatin, takut, khawatir ya, takut kenapa-napa dengan Marshanda. Bahkan saya juga ngelihat beberapa postingan yang sampai bilang jangan-jangan yang terjadi dengan Denny Sumargo itu benar lah, segala macam lah. Saya juga ikut mencari, dalam bentuknya tidak mencari ke Amerika, tapi saya mencari meriset kemana ya Marshanda ya. Karena cukup prihatin saya terhadap masalah kesehatan mental dan berharap Marshanda juga baik-baik aja. Saya tahu Marshanda itu adalah individu yang cerdas, cantik, cerdas, too smart bahkan saya pikir. Jadi analisa-analisanya tajam dan ia tahu apa yang terjadi dengan dirinya dan apa yang harus dilakukan dengan dirinya. Seperti video berikut ini. Jadi pertama kali aku didiagnosa bipolar disorder adalah pada tahun 2009. Dan aku melewati sekitar 3 tahunan masa dimana aku full of denial dan gak mau terima. Tapi kemudian aku pelan-pelan berubah, pelan-pelan aku mau belajar tentang psikologi, tentang neuroscience, tentang pengembangan diri, dan tentang bipolar disorder itu sendiri apa. Nah, teman-teman, bayangkan deh ada seseorang yang berani dengan secara gamblang menyatakan kepada seluruh orang, saya mengalami gangguan bipolar seperti ini. Itu tidak mudah untuk bisa menyatakan berada di posisi itu. Tapi kalau sampai orang menyadari dirinya, kemudian mampu mengukur kadarnya, mampu melakukan solusinya, itu udah jauh-jauh lebih baik. Pada poin ini tidak ada namanya sakit seperti fisik ya teman-teman ya. Kalau sakit seperti fisik ada namanya sembuh. Tapi kalau mental itu tidak ada kata namanya sembuh, adanya adalah membaik. Karena ngerti nggak, sakitnya itu bukan di tubuh kita secara fisik seperti ini. Ini kan adanya di jantung, yaitu di perasaan dan di pikiran. Terkonek di situ disebut dengan jiwa. Nah, prosesnya itu gangguannya itu merasa perasaannya dan merasa di pemikirannya. Jadi itu yang harus dikelola. Bukan disembuhkan dengan bentuknya seperti sakit yang dikasih diobatin gitu fisiknya kemudian sembuh, tidak. Tapi membaik keadaan dirinya. Nah itu perlu support, perlu treatment, perlu healing, perlu teknik-teknik khusus yang harus dilakukan tahapan-tahapannya. Nah pada saat proses teknik tersebut ada beberapa orang yang mampu support sistemnya bagus, semuanya bagus, yang mampu bertahan dengan baik gitu. Ada yang tidak mampu bertahan, kenapa? Karena udah too much atau overload. Kalau kamu bayangkan ada beban yang ada di bahu penuh,
terus bebannya kamu taruh, kamu nggak bisa jalan lagi, terus taruh lagi, terus taruh lagi, terus taruh lagi. Dengan yang namanya beban itu sendiri adalah perasaan kita terhadap tuntutan yang datang, maka tubuh kita akan berat, nggak bisa berjalan. Nah, pada saat itu kita butuh banget, bukannya kita mau mindahin beban, enggak, tapi kita butuh banget teknik kita menguatkan diri untuk bisa mengangkat beban yang ada di tubuh kita agar kuat kita melatihnya gitu loh. Nah, itu butuh treatment khusus. Treatment untuk menghadapi semua tantangan dalam hidup. Saya nggak menyebutnya beban ya, saya menyebutnya adalah tantangan dalam hidup yang diberikan kepada kita. Bagaimana kita mampu menatap beban-beban tersebut, nah itu butuh teknik khusus untuk bisa menerimanya. Tadi lagi saya bilangin, kalau teknik khususnya tersebut bisa didapatkan dan supportnya baik, itu akan berjalan dengan baik. Saya melihat Marshanda dapat treatment, dapat support system yang bagus, keluarganya mensupport, kakak semuanya, adiknya, semua orang tuanya mensupport semuanya gitu. Pada saat di Indonesia, support systemnya itu berjalan dengan baik. Nah, sahabat-sahabatnya juga mensupport Marshanda dengan baik, dan bahkan masyarakat Indonesia welcome dengan Marshanda dengan kondisi yang dinyatakan oleh Marshanda. Bahkan saya sering lihat bagaimana tayangan-tayangan Marshanda untuk bicara yang clear-clearnya tentang masalah mental health gitu loh. Jadi saya ingatnya menjadi perhatian buat saya, Marshanda ini bagus banget. Saya bahkan berpikir seandainya dia ada seorang psikolog, ini bagus banget gitu loh. Cuman tadi pada saat proses berjalan ada tantangan lagi nih buat diri Marshanda. Tiba-tiba Marshanda dinyatakan sebagai berikut. Insert yang dia dengan Denny Sumargo, dia kena cancer. Ya, insert itu. Nah, tantangan, ya insert ada pokoknya insert aja statementnya apapun ya, cari ya. Nah, tantangan berikutnya juga tidak mudah nih teman-teman. Di saat mentalnya lagi mau katakanlah membaik situasinya dan ia terlihat happy dengan anaknya, ya kan? Saya senang banget melihat kebersamaan mereka berdua. Nanti Rama masukin ya kebersamaan dia sama anaknya ya, lompat-lompat. Ini saya lagi ngomong kayak gini nih, insert gambarnya sama Shena lagi lompat-lompat, ketawa-ketawa bareng, masukin ya. Tiba-tiba dapat tantangan selanjutnya adalah Marshanda terkena tumor di payudara. Mudah atau enggak? Itu tidak mudah. Tidak mudah sama sekali untuk mendapatkan tantangan yang begitu berat seperti itu. Bagi rata-rata perempuan mendengar kabar dinyatakan bahwa dirinya mengalami tumor itu, apalagi di payudara, itu berat banget. Untuk orang yang tidak mengalami pressure sebelumnya aja udah berat, apalagi yang mengalami pressure. Marshanda berada di posisi titik yang benar-benar saya nggak bilang titik terendahnya ya, tapi di sini lagi dikasih tantangan, lagi dikasih tantangan yang luar biasa buat dirinya untuk mengetahui seberapa kuatnya Marshanda untuk bisa melalui proses ini dengan baik. Mungkin kata-katanya lebih tepatnya seperti itu. Kuat dalam hal ini adalah bagaimana Marshanda meyakini yang namanya mukjizat ada, bagaimana Marshanda meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersamanya, bagaimana Marshanda meyakini bahwa support family itu ada, sahabat ada, bahkan kita semuanya mensupport Marshanda. Itu berada di posisi ini untuk melihat kesabaran, ketabahan, keikhlasan Marshanda untuk melalui hari-harinya. Nah tadi pada saat tantangan ini tidak mudah, makanya Marshanda perlu menenangkan diri, mungkin lebih tepatnya, karena saya melihat statement dari ibu Marshanda yang menyatakan bahwa Marshanda itu lagi healing trip berangkat ke Amerika. Healing trip itu beda ya teman-teman, bukan liburan. Kalau liburan itu pasti pergi ke sebuah tempat relax gitu-gitu kan, tanpa ada treatment khusus. Tapi kalau healing trip artinya dia pergi ke somewhere, ke sebuah tempat perjalanan, dan di situ ada treatment yang dilakukan untuk merilis, membuat keadaan dirinya lebih baik. Nah,
Marshanda memilih saat ini berada di Amerika, ya, tepatnya di LA, untuk proses itu, proses yang harus dilalui agar ia menjadi membaik secara psikologis. Nah, pada saat proses membaik secara psikologis, ada beberapa peristiwa yang terjadi. Ya, Marshanda pergi ke sebuah tempat, kemudian saya melihat ada berita-berita yang viral, gitu, mungkin dalam proses healing tadi ya. Beberapa berita-berita yang viral berikut ini. Sampai gue tahu apa rencana yang maha kuasa dengan ngasih gue tumor payudara. Jadi gue nggak pengen kalian ada yang worry, please. Doain aja. Nah, pemberitaan seperti itu, dan itu membuat kita deg-degan. Ingat kan, kita semuanya mencari gitu loh, ada apa dan kan apa, kemana perginya gitu. Nah, kemudian juga kita melihat ada pemberitaan selanjutnya di mana teman Marshanda mengunggah di Instagram gitu kan. Saya membaca di beberapa pemberitaan berikut ini. Nah, seperti itu. Jadi pergi ya mencari-cari katanya ke sebuah mall, kemudian beberapa kali ketemu, bisa pergi lagi, kemudian pergi ke mall gitu kan. Kemudian cari-cari seperti tadi, kemudian hilang. Akhirnya sahabatnya itu menginformasikan ke seluruh orang untuk artinya secara sosial untuk meminta bantuan. Menemukan sahabatnya kembali. Itu kalau di posisinya itu pasti bingung gitu. Saya paham banget, pasti bingung kemana perginya. Walaupun pada akhirnya bertemu, dan itu saya juga ngucapin terima kasih banget, Allah udah bekerja dengan baik, artinya berhasil ditemukan kembali. Nah, poinnya di sini, apakah Marshanda menghilang atau Marshanda lagi butuh menenangkan diri? Karena informasi dari keluarganya seperti ini. Seperti itu teman-teman. Jadi kondisinya memang kita sebagai yang membaca bisa berpikir atau mendoakan. Paling tidak adalah mendoakan yang terbaik buat Marshanda, karena prosesnya saat ini Marshanda sedang berada di sebuah rumah sakit. Nah, Marshanda berada di sebuah rumah sakit dan lagi berproses dengan dokter yang bisa menangani dengan tepat apapun yang terjadi di waktu lalu dari Marshanda. Saya hanya berpikir semoga keadaan Caca membaik gitu kan. Moga-moga juga tumornya itu juga bisa sembuh, healing, benar-benar healing banget, benar-benar bisa kembali lagi. Dan kita juga, masyarakat Indonesia juga berharap banget Caca bisa memberikan prestasi-prestasi yang hebat seperti dulu lagi. Kemudian juga kedekatan Marshanda dengan Caca juga kita tunggu. Kita senang banget melihat Caca dengan anaknya bisa bikin seru-seruan lagi. Pokoknya happy banget buat kalian berdua, dan juga bisa kumpul lagi dengan keluarga. Nah, bicara tentang masalah apa yang dialami oleh Marshanda, yaitu bipolar, sebenarnya sebelumnya sudah pernah saya bahas ya tentang bipolar. Mendingan kamu langsung aja akses ke sana untuk melihat konten bipolar. Dari gambaran ini, saya hanya bisa mengambil hikmahnya buat kita semuanya. Penting banget support system. Kemudian juga penting banget untuk kita berani bicara bahwa apa yang terjadi dengan diri kita untuk dapat penanganan yang tepat. Kemudian juga kita kasih ruang dan waktu privacy buat Caca beserta keluarganya dan teman-temannya semua yang lagi membantu proses healingnya Caca untuk menjadi lebih baik. Terutama yang paling utama adalah mendoakan Caca untuk lebih baik, sembuh dengan total sehingga bisa kembali ke tanah air. Kita doakan bersama ya. Oke teman-teman, dari saya gambarannya seperti itu. Kalau kamu ingin mendapatkan relaksasi, ingin mendapatkan counseling, kamu bisa akses ke Poppy Psikolog. Kalau ingin mendapatkan relaksasi, kamu bisa akses ke konten YouTube aku yang lain. Kemudian juga jangan lupa kamu untuk follow Instagram aku, karena banyak banget quotes-quotes yang mungkin bisa membantu kamu melewati hari-hari menjadi lebih baik.
Demikian dari saya dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sampaikan salam untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.